Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Cina Saurius dari kelas 1C STR Kebidanan dengan NIM 254311051 dengan program studi sarjana terapan kebidanan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai skeletal. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai kranium. Di sini ada frontal, parietal, temporal, occipital, sphenoid, dan ethmoid. Di sini ada sutura coronaria, sutura sagittalis, dan sutura rhomboidea. Untuk ubun-ubun sendiri, ubun-ubun besar disebut dengan fontanella mayor yang berbentuk seperti layang-layang, dan ubun-ubun kecil yang berbentuk seperti segitiga disebut dengan fontanella minor. Untuk bagian spalancocranium, di sini ada orbital, laksimal, lakrimal, zigomatik, nasal, maxilla, mandibula, palatum, dan hyoideum. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari tulang belakang yang terdiri dari 5 bagian. Pertama ada vertebra cervical terdiri dari 7 ruas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian vertebra dorsal terdiri dari 12 ruas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian vertebra lumbal terdiri dari 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian os sacrum terdiri dari 5 juga, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian coccygeus yang terdiri dari 3 sampai 5 ruas dan biasanya terdapat 4 pada manusia. 1, 2, 3, 4. Tulang gelang bahu. Di sini ada clavicula atau tulang selangka. Di belakang ada scapula atau tulang belikat. Ada tulang dada atau sternum. Di bagian hulu disebut dengan manubrium sterni, dan pada bagian badan disebut dengan corpus sterni, dan tajuk pedang disebut sebagai processus hypoideus. Di sini juga terdapat tulang rusuk atau disebut dengan costa yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada costa vera terdiri dari 7 rusuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian costa sporia terdiri dari 3 rusuk, 1, 2, 3. Dan costa fluctuantes terdiri dari 2 rusuk, 1, 2. Lanjut pada bagian ekstremitas atas, di sini ada humerus, radius yang sejajar dengan jempol, ulna yang sejajar dengan kelingking, ada karpal yang terdiri dari 8 ruas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian metakarpal terdiri dari 5, 1, 2, 3, 4, 5. Palang manus terdiri dari 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan digiti palang manus ada 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Selanjutnya ekstremitas bawah. Di sini ada femur, patella, tibia, fibula, calcaneus, tarsal yang terdiri dari 7 ruas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian metatarsal terdiri dari 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan palang pedis terdiri dari 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan digiti palang pedis terdiri dari 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Selanjutnya pada bagian pelvis. Pelvis terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada coccyx, sacrum, dan coccygeus. Coccyx juga terdiri dari 3, ya ada ilium, ischium, dan pubis. Bagian ilium ada crista iliaca, sias, siae, sip, dan sipi. Ini ada linea terminalis atau innominata, dan di sini ada acetabulum atau tempat melekatnya tulang pangkal paha. Lanjut pada bagian
konsorsium, ada Incisura ischadica mayor, Spina ischadica, Incisura ischadica minor, dan Tuber ischadicum. Ada foramen obturatorium, ramus superior osis pubis, ramus inferior osis pubis, simpisis pubis, dan arcus pubis yang berbentuk 90 derajat. Pada bagian sakrum berbentuk meruncing ke bawah dan melebar ke atas dengan 5 ruas. 1, 2, 3, 4, 5. Lubang-lubang ini disebut dengan foramen sacralis. Tulang yang menonjol ini disebut dengan promontorium dan berbentuk sayap ini disebut dengan crista sacralis. Kemudian ada coccygis yang terdiri dari 3-5 ruas dan biasanya terdapat 4, 1, 2, 3, 4, dan untuk penghubung antara sakrum dan coccygis disebut dengan ligamen sacrococcygis, dan untuk penghubung antara ilium dan sakrum disebut dengan ligamen sacroiliaca atau articulatio sacroiliaca. Baik, saya akan menjelaskan mengenai genitalia perempuan. Yang pertama, genitalia eksternal. Di sini ada vulva, mons pubis, dan rambut-rambutnya disebut dengan mons veneris, klitoris, di bawahnya ada uretra, kemudian di bawah uretra ada vestibulum, dan introitus vagina. Di sini ada labia mayor kanan, labia mayor kiri, labia minor kanan, dan labia minor kiri. Di bawah antara vulva dan anus disebut dengan perineum. Untuk bagian internal masuk ke introitus vagina, di dalamnya ada hymen atau selaput darah, di sini ada rugae. Lalu untuk ini adalah cervix dan luarnya itu adalah portio. Ini letak dari cervix atau mulut rahim. Lanjut pada bagian dari uterus. Di sini ada perimetrium bagian luar, bagian tengah disebut dengan myometrium, dan bagian dalam disebut dengan endometrium, dan kantung di dalam uterus disebut dengan cavum uteri. Ini disebut dengan fundus uteri dan tuba fallopi. Tuba fallopi terdiri dari beberapa. Di sini ada interstialis, isthmus, ampula, infundibulum, fimbre, dan ovarium yang menghasilkan ovum kemudian ditangkap oleh fimbre. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai skeletal dan genitalia eksternal dan internal pada wanita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.